Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa S3 TV. Bersama saya Miftahul Jannah. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di lokasi kamar khusus Mahat Ali Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kamar khusus di Mahat Ali Putri terbagi menjadi 4 kamar. Yang pertama El Marwah khusus belajar bahasa Arab. Yang kedua di Rosatul Kutub khusus belajar kitab. Yang ketiga Excellent Room khusus belajar bahasa Inggris. Dan yang keempat Tahsinul Quran khusus untuk menghafal Al-Quran. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Asrama Mahat Ali Putri mempunyai kamar khusus yang bertujuan untuk memfokuskan para santri dalam mempelajari ilmu yang disenanginya. Yang pertama yaitu kamar yang difokuskan dalam pengembangan bahasa Arab atau sering disebut dengan kamar Hujrah El Marwah. Kegiatan santri di kamar bahasa Arab ini memiliki sistem yang sangat disenangi. Menurut pemaparan dari Ketua Kamar Pengembangan Bahasa Arab, pembelajaran di kamar ini meliputi pembelajaran mufradat, mujadalah, dan juga menerjemahkan lagu dari lagu berbahasa Indonesia menjadi lagu bahasa Arab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Meski kita berada pada pandemi ini, kita masih tetap bisa belajar, khususnya di Hujrah El Marwah. Di El Marwah kita belajar apa saja? Kita belajar mufradat, kita belajar bermujadalah, yaitu berdebat, kita menerjemah lagu dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, pastinya dengan baik insya Allah. Tentang pembelajaran di Hujrah El Marwah pun atau kita sebut dengan hujrah bahasa itu sangat menyenangkan, walaupun kita tahu kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk terjadinya aktivitas-aktivitas luar. Tetapi di sini kita bisa merasakan bahagia, kita bisa merasakan senang dengan adanya pembelajaran Tarjil Mugina untuk menerjemahkan lagu Indonesia ke bahasa Arab. Kita di sini terhibur dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi suasana yang mengkekang atau suasana yang dikatakan di sana piruk tentang corona tidak kita rasakan, karena di sini kita bersama dan dengan bahasa Arab yang kita cintai kita bisa menyatu, dan kita juga tidak merasakan apa itu suasana yang dikatakan semua orang tuh mengganggu aktivitas kita seperti belajar, kuliah dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kamar yang memfokuskan santri di bidang pembelajaran kitab kuning. Di kamar ini santri digembleng dalam hal kitab kuning, baik dari segi bacaan, murad, hukum nahwu dan hukum sorofnya. Tentang hukum berdiri, bahwa dan selainnya bulu minal muamalah berupa beberapa transaksi, kafirodin seperti akad kirot, syirkatin dan akad syirkah. Di sini merupakan kamar yang mana kami program dari awal memang sebagai tangga atau tingkatan menuju Mahat Ali. Jadi teman-teman di sini sudah kami pilih, artinya teman-teman di sini sudah merupakan pilihan semua dari semua cabang seperti itu. Kami lakukan tes Fathul Qorib juga alfiahnya sebagai dasar nanti KBM yang akan kita mulai di lembaga ini seperti itu. Nah jadi teman-teman di sini sudah siap semua untuk menuju ke Mahat Ali seperti itu. Memang dipersiapkan, jadi program-program atau guru-guru yang mengajar di lembaga ini itu sudah dari teman-teman Mahat Ali sendiri. Jadi ketika sudah masuk ke lembaga ini, maka kami sediakan di sini yaitu ada KBM, ada sistem ada, juga ada setoran seperti itu. Nah semuanya yang mengatur, artinya pengurus-pengurus itu dari teman-teman Mahat Ali sendiri. Jadi dari teman Mahat Ali turun langsung untuk mengajari teman-teman di sini agar bergabung sama kita di tahun-tahun setelahnya seperti itu. Nah jadi di sistem KBM itu kami adakan dua kelas seperti itu. Jadi tiap pagi di lembaga ini itu ada KBM setiap hari, setiap pagi sebelum teman-teman ini berangkat sekolah pagi. Nah setelah itu ada sistem ada juga. Sistem ada di sini ada pengurus langsung atau ada guru langsung dari teman-teman Mahat Ali. Jadi tiap anak-anak di sini maksimal 3 orang itu mendapat maksimal 2 orang juga bisa mendapat satu fasilitas guru. Jadi kami memang fasilitasi agar mereka bisa fokus nantinya ketika belajar seperti itu.
Nah, ketika sudah ada sistem ada, itu kita adakan selama 3 malam dalam 1 minggu. Nah, setelah itu di malam setelahnya kami adakan sistem setoran. Nah, jadi setoran di teman-teman Mahat Ali itu sudah ada yang bersedia untuk menyimak setoran-setoran teman-teman di sini. Jadi setiap malam selain teman-teman yang memiliki jadwal ada, itu memiliki jadwal setoran. Pembelajaran yang sudah dikaji ketika KBM atau ketika ada, itu nanti disetorkan ke guru Mahat Alinya seperti itu. Jadi itu bisa menambah pemahaman dari teman-teman, soalnya sistem setoran ini dari per masing-masing siswi seperti itu. Jadi itu sudah kurang lebih usaha kami agar teman-teman calon Mahat Ali di sini bisa bergabung sama kita nantinya, bisa lebih unggul daripada yang lain seperti itu. Terima kasih. Kesan saya selama di Kamardeka yaitu saya merasakan perjuangan belajar yang benar-benar, dan pesan saya buat teman-teman Deka, teruslah semangat belajar. Buatlah dirimu malu ketika teman-teman yang lain belajar, sehingga tidak ada celah untuk kita bermalas-malasan. Kamar khusus yang ketiga yaitu kamar pengembangan bahasa Inggris atau kamar Excellent Room. Pembelajaran bagi anak kamar bahasa Inggris difokuskan baik dari segi berbicara, menulis, dan juga mendengarkan. Kegiatan belajar mengajar dilakukan 4 kali dalam seminggu, 2 kali tentang menulis dan 2 kali tentang berbicara menggunakan bahasa Inggris. Sistem di kamar tetap berjalan meskipun di masa pandemi seperti ini. Kami memiliki sistem KBM, yakni 4 kali dalam seminggu. Baik itu dari speaking, grammar, terus KBM vocab, listening, itu tetap berjalan lancar. Program yang ada di kamar kami itu sudah mulai terlaksana 4 kali dalam seminggu, 2 kali grammar, 2 kali speaking. Dan untuk pagi hari kita mengadakan listening untuk melatih pendengaran teman-teman dalam mendengarkan native speaker dalam berbicara. Di malam hari kami ada program speech untuk melatih percaya diri mereka agar tidak trembling ataupun nervous ketika berada di halayak umum. Perasaan saya bisa berada di kamar ini tuh senang banget ya, excited juga iya. Terlebih saya bisa memperdalami bahasa Inggris secara baik dan benar. Soalnya dulu ketika SMA dan ketika masuk ke sini saya mengakui bahwa bahasa Inggris saya agak baik. Setelah saya lama berada di sini, saya bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris saya menjadi lebih baik lagi, bisa confident di depan banyak orang, melatih storytell saya juga, pronoun. Pokoknya saya bahagia banget bisa masuk ke kamar ini ya. Tidak hanya itu, di Asrama Mahat Ali Putri juga tersedia kamar untuk para penghafal Al-Quran yang dikenal dengan kamar Tahsinul Quran. Di kamar ini para santri menghafal Al-Quran dan menyetor hasil hafalannya secara rutin kepada ketua kamarnya. Santri di Asrama Mahat Ali sangat senang dengan adanya kamar khusus ini. Kami dari Ahwat Tahsinul Quran mempunyai kegiatan selama seminggu itu bukan hanya menghafal, tetapi dalam setiap hari Senin kita selalu mempelajari bagaimana makhraj dan sifatul Al-Quran. Jadi bukan hanya menghafal. Nah, hari Selasa kami belajar tafsir Yasin, hari Rabu kami belajar qiraah atau tartil Al-Quran, dan yang hari Kamis kami setoran. Alhamdulillah kami Ahwat Tahsinul Quran selalu istiqomah ba'da subuh itu sholawat berazanji. Sebelumnya kami dari Akhwat Tahsinul Quran mengucapkan banyak syukur terima kasih karena kami telah memberi amanah untuk menghafal dalam Al-Quran. Semoga kedepannya tambah semangat, di samping itu mendapat barokahnya Al-Quran.